Dian. Chelsea menatap kedua bocah yang menempel pada dirinya itu. Dia sudah persis seperti seorang ibu yang sedang menunggu suaminya siuman, sembari duduk bersama anak-anaknya dan memandangi wajah suaminya dengan intens. Mom, kok Dedi nggak bangun? Ada apa? Apa Dedi nggak sembuh? Atau apa Dedi nggak akan bangun lagi? Tanya Edward dengan suara pelan dan lirih. Matanya sudah berkaca-kaca menatap Otnel yang masih betah terlelap di atas berangkar. Padahal semua orang begitu mengkhawatirkan dirinya, tetapi Otnel terus tidur dan tidak menunjukkan gejala apapun. Chelsea kembali mengusap lembut kepala anak kecil itu. Edward benar-benar takut kehilangan dedinya, orang yang paling dia sayangi di dunia ini. Hiks, abang takut Dedi gak mau bangun seperti Mom Sean dulu. Abang takut, wah, abang takut Dedi gak kembali. Abang takut Mom El. Tangis anak kecil itu semakin keras yang membuat semua orang dalam ruangan itu terbelalak saat mendengar suara Edward yang menangis. Edward harus kuat, sabar nak, Dedi kamu pasti bangun, ucap Chelsea sambil memeluk Edward dan Emily. Kejadian yang dialami oleh Otnel membuat Edward begitu terpukul dan mengingat bagaimana Mom sebabnya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Semua orang yang dia sayangi diambil dari dirinya. Dia tak ingin hal itu juga terjadi lagi. Dia tak mau dedinya diambil dari dirinya. Dedi Otnel yang merupakan separuh hidup Edward. Akan terjadi kekacauan besar jika sampai Otnel tak bangun juga. Saat mereka duduk di sana menunggu Otnel untuk bangun, tiba-tiba Otnel membuka matanya dan mengerjapkan kedua matanya menyesuaikan penglihatan dengan ruangan itu. Air, ucap pria itu. Dedi bangun, teriak Emily saat melihat tangan Otnel terangkat meminta air. Semuanya terkejut dan langsung mendekati berangkar Otnel. Chelsea menurunkan Emily dari pangkuannya. Dia langsung mengambilkan segelas air putih dan membantu Otnel meminumnya. Ini airnya dok, ucapnya sambil membantu mengangkat kepala Neil untuk memudahkannya meminum air itu. Setelah Otnel minum, Chelsea langsung mengecek kondisi Otnel. Senyumnya, nadi, tekanan darah, detak jantung pria itu dia periksa. Akhirnya Anda bangun dok, ucap Chelsea yang akhirnya bisa bernapas lega setelah pria itu bangun. Mereka semua turut senang melihat Otnel sudah bangun dari tidurnya. Bagaimana keadaannya nak Chelsea? Tanya si Mama Pak. Mama, Pak, sudah berapa hari aku tidur? Tanya Otnel sambil menatap mamanya yang tampak khawatir pada dirinya. Sudah 2 hari lebih dok, sejak operasi berakhirnya Anda belum sadarkan diri, jelas Chelsea. Pantas saja tidurku sangat nyenyak, baru kali ini aku tidur seenak ini. Celutuk pria itu. Nak, Mama khawatir sekali pada dirimu. Kenapa kau betah sekali membuat orang lain ketakutan, Gerutu Luna yang kembali ke mode cerewetnya. Mama kangen, rengek pria itu sambil mengangkat kedua tangannya. Chelsea mengamati tangan pria itu, tak ada lagi getaran di sana. Bahkan Otnel sudah mengangkat tangannya dengan leluasa. Cih, Mama juga kangen sayang, ucap Luna sambil memeluk putranya. Meski Otnel sudah besar, bagi Luna pria itu tetaplah Alvaro kecilnya yang menggemaskan. Waktu yang hilang puluhan tahun akan dia ganti. Dia maksimalkan untuk menikmati waktunya bersama anak-anaknya. Jangan sakit lagi, Mama gak tega sayang. Mama sedih kalau kamu sakit begini. Lihat Edward, dia bahkan gak bisa tidur dengan tenang sejak kamu dioperasi, ucap Luna sambil melepaskan pelukannya. Otnel menatap putranya yang sejak tadi diam saja menahan air matanya agar tidak mengalir. Bahkan Emily juga diam. Gadis cerewet itu biasanya ribut dan heboh, tapi dia ikut diam karena melihat Edward juga tak bereaksi lebih selain memandangi Otnel yang sudah sadar. Anak Dedi, panggil pria itu. Edward masih saja diam, dia menundukkan kepalanya sambil memainkan kedua jarinya di bawah sana, menahan tangisnya agar tidak pecah di ruangan itu. Anak Dedi, Edward, panggil Otnel lagi. Nak, Dedi memanggil kamu, ada apa? Tanya Chelsea seraya mengusap punggung bocah laki-laki itu. Edward terus saja diam, dia menunduk. Tiba-tiba baunya bergetar, air matanya mengalir. Anak kecil itu tiba-tiba saja menangis. Tak tahan menahan air matanya di kedua pelupuk matanya, akhirnya tangisan itu pecah di hadapan mereka semua. Hiks, wah Dedi, pekik anak itu yang langsung menangis histeris. Apapun katanya, dia masih seorang anak kecil yang memiliki hati yang sensitif.
Rasa takut, khawatir, dan panik menyelimuti hati bocah kecil itu. Mereka semua terkejut mendengar tangisan Edward yang begitu pilu. Sepertinya dia tidak siap jika saja dirinya kehilangan sang Dedi. Air mata Otnel mengalir menatap putranya. "Kemarin nak, maaf Dedi bikin kamu khawatir," ucap Otnel sambil merentangkan kedua tangannya. Langsung saja Edward menghamburkan pelukannya pada Dedi. Menangis terseduh-seduh membuang semua rasa khawatir dan ketakutan dalam dirinya. "Dedi, kenapa lama bangunnya? Abang takut." "Hiks, abang takut abang gak mau monster jahat ambil Dedi." "Wah." Edward menangis histeris. Seketika ruangan itu dipenuhi dengan suara tangisan. Karena Emily juga turut menangis. Mereka berdua memang satu frekuensi. Otnel memeluk erat putranya. Dia memeluk Edward sambil mengusap pucuk kepala putranya yang menangis terseduh-seduh dalam pelukannya. "Maaf sayang, Dedi keenakan tidurnya." Sekarang Dedi udah sehat. Udah gak apa-apa. Mom kamu selamatkan Dedi," ucap Otnel yang tidak lagi merasa kesakitan di tangan dan bagian punggungnya yang menandakan operasi itu berhasil dan sukses. "Ulu, anak ganteng Dedi kok nangis?" "Lah baby bubu kemari sayang nangis juga." "Haduh, kalian memang sama-sama cengeng ya," ucap Otnel sambil memeluk mereka berdua. David menatap Otnel yang sudah sadarkan diri. "Bro, jaga kesehatan, aku pergi dulu, ada urusan di kantor. Nanti aku datang. Pas kau dan Joy sudah di jalan, mereka sudah kuberitahu kalau kau sudah sadar," ucap David. "Ah, thanks Pete," ucap Otnel. Namun, dia merasa aneh dengan tatapan dingin di mata pria itu. "Ma, Pa, Sir Petra, David pergi dulu ada urusan kantor agak mendesak," ucapnya. "Emily, Edward, Papa pergi dulu ya, nanti Papa bawakan mainan," ucapnya yang dianggukkan kedua bocah kecil itu. "Dian, aku pergi," ucapnya tanpa menatap istrinya. Nada suara yang dingin membuat Dian sadar kalau suaminya sedang marah. Tak pernah David memanggil Dian dengan namanya langsung, sangat jarang. Tetapi nada dan panggilan itu membuat Dian merasa sedih. "Kak, panggil Dian." "Aku sedang sibuk, terlalu banyak urusan Dian, kau sudah biasa kan?" ucap David yang langsung pergi dari sana tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut dari istrinya. "Dad, what happened?" bisik Otnel pada Sir Petra. "Biasa, cekcok pasutri, gak apa-apa kok, kamu tenang saja. Sekarang urusanmu adalah si cantik itu," bisik Sir Petra seraya mengedipkan sebelah matanya pada Otnel. Otnel memutar malas kedua matanya. Dedi ada-ada saja, tapi emang harus langsung ditangkap? Pekik pria itu. "Dedi mau nangkap apa?" tanya Edward dan Emily bersama. Nangkap mom kamu?" "Hah?" celutuk Sir Petra sambil terkekeh. Dasar mereka ini bisa-bisanya bercanda dalam situasi ini. Gumam Gama seraya memijit pelipisnya sendiri. "Nak, tenanglah," ucap Luna pada Dianra yang tampak sedih menatap kepergian suaminya. "Gimana? Dian bisa tenang, Mak. Kak David marah." Hiks, lirih wanita itu. Tiba-tiba, bruk, Dianra pingsan dalam pelukan Luna. Semuanya panik, mereka panik dan takut melihat Dianra yang tampak terguncang. "Dianra," pekik mereka semua.